dan kita putar lagi, kita colok lagi friend. Oke, dia masih dengung, dan di sini untuk putaran ngunci lagi ya, dia serot lagi, serot ya dia. Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam teknik. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman friend tentang cara saya untuk memperbaiki pompa air yang mengalami kendala berdengung dan tidak mau berputar. Jadi bila mana friend-friend sudah lakukan penggantian kapasitor, jadi penggantian kapasitor itu hanya salah satu penyebabnya ya, ataupun untuk di gulungannya ada trouble, itu juga jadi penyebabnya ya. Dan di sini akan saya jelaskan untuk penyebab yang lainnya. Jadi bila mana friend-friend sudah lakukan penggantian kapasitor maupun sudah friend-friend periksa gulungannya akan tetapi dia masih berdengung, nah friend-friend harus tonton video ini sampai selesai ya, biarin friend-friend paham dari prinsip cara kerja pompa air yang saya perbaiki ini. Oke, langsung aja kita lakukan tutorialnya ya friend ya. Oke friend, kita bongkar terlebih dahulu untuk pompa air yang akan kita perbaiki. Jadi ini adalah pompa air yang sudah lama tidak digunakan dari customer ya friend ya. Dan ini akan saya lakukan perbaikan untuk dihidupkan kembali. Untuk friend-friend yang bingung dalam proses melakukan bongkar pasangnya, jadi friend-friend tonton sampai habis ya. Jadi ini saya tutorialkan untuk orang awam maupun profesional ya friend. Dan dalam proses perbaikan ini nanti akan saya tunjukkan bagian yang menyebabkan pompa air menjadi berdengung dan tidak mau berputar ya. Untuk menghindari resiko baut patah, jadi untuk proses pembongkaran kita membutuhkan sebuah cairan pelumas anti karat ya, yaitu berupa WD-40 agar lebih mudah kita membukanya dan juga tidak mendapatkan resiko baut patah ya, dikarenakan pompa air ini lawannya air. Jadi untuk bahan yang berbahan besi itu akan menyebabkan korosi ya. Jadi jangan sampai friend-friend membongkar pompa air malah tiba-tiba bautnya patah. Bila mana terdapat baut yang patah, itu dapat mengakibatkan permasalahan ya. Bila mana patahnya di bagian impeller, nanti pompa airnya akan gembos ya, alias masuk angin. Jadi untuk pompa air menghisap airnya kurang maksimal jadinya friend. Jadi dihindari ya untuk proses pembongkaran bautnya, jangan sampai patah. Untuk cara buka impellernya di sini saya tutorialkan juga ya. Caranya itu cukup pakai obeng. Jadi kita perlu pelumas juga, pelumas anti karat ini kita pukul-pukulkan saja, lalu kita congkel, kita pukul-pukul lagi, lalu dicongkel sampai keluar ya. Cara ini ya bisa termasuknya aman ya, asal kita menggunakan teknik yang baik dan benar. Jadi untuk pompa air yang merek Sanyo ini tidak ada ininya ya, dratnya ya untuk bagian impellernya. Jadi kita harus menggunakan tracker, dan berhubung trackernya saya tidak punya, jadi kita menggunakan cara yang manual saja. Oke friend, lanjut kita lepas saja ini untuk bagian angkernya ya. Oke, kita pukul-pukul saja dari bagian rumahan keongan impellernya. Oke friend, jadi ini untuk bagian angkernya ini sudah keberkarat, jadi ini akan kita lakukan pembersihan, dan di sini bearingnya seret ya. Oke, jadi ini kita semprot saja dengan menggunakan WD. Untuk bearing ini masih jalan ini friend, cuman dia seret aja friend. Oke, kita paksa-paksa saja, nanti lama-lama dia ini longgar lagi ya. Oke, oke kita semprotkan semua. Oke.
Oke friend, jadi di sini untuk penyambungan kabel ya, biasanya kalau yang warnanya kuning garis hijau ini adalah kabel massa friend. Jadi kita gunakan untuk kabel yang coklat dan juga yang biru ini ya. Iya, coklat dan biru yang kita sambung, ini yang massa. Oke, jadi ini sudah saya bersihkan. Jadi ini belum terlalu maksimal bersih ya friend ya. Jadi ini akan saya colokan dan akan saya coba dulu. Dan di sini untuk bearing udah ini ya, agak oblak yang ini. Sudah agak oblak tapi semuanya sudah lancar berputar. Jadi langsung aja kita pasang, kita tes ya. Dan kebetulan di sini untuk ringnya tadi saya bersihkan malah patah ya friend ya. Tapi itu nggak masalah friend. Yang penting kita pasang dulu aja, kita colokkan ke listrik. Oke. Jadi kita pasang dulu. Oke ya. Oke. Kita pasang cover tutup belakangnya. Oke. Kita paskan untuk didudukan bautnya ya. Oke. Oke ya. Oke, di sini suaranya agak kasar ya. Oke. Yang penting di sini mau muter dulu friend. Oke, ini udah mau muter friend. Oke, kita colok saja ke listrik friend. Oke, kita lock. Oke, dia bingung ya friend ya. Dan di sini sepertinya putarannya masih kurang lancar ini friend. Oke, saya colok lagi. Oke, dia berdengung ya friend ya. Oke, jadi ini kita putar lagi dan di sini malah keras ya friend ya. Di sini keras. Dan kita putar lagi, kita colok lagi friend. Oke, dia masih dengung dan di sini untuk putaran ngunci lagi ya dia seret lagi. Seret ya dia. Habis itu dia lancar lagi friend. Jadi ini kendalanya kurang bersih untuk di bagian angkernya, kita melakukan pembersihan tadi, dan juga untuk faktor yang selanjutnya itu dikarenakan bearingnya ya friend ya. Oke, jadi ini akan saya amplas lagi untuk bagian angkernya friend. Oke, saya lepas lagi nih. Oke, kita lepas lagi. Oke ya. Jadi di sini agak hangat dia friend. Dan ini akan kita lakukan pembersihan lagi ya. Jadi ini sepertinya kotorannya terlalu menumpuk ini friend. Jadi nanti kita coba lagi, oke? Kita bersihkan. Oke friend, jadi ini sudah saya amplas ini friend. Jadi ini sudah rata semua ya. Jadi ini agak blonteng dikarenakan ini ada noda hitamnya saja. Jadi ini sudah rata ya friend ya. Dan di sini saya mencurigai friend, di sini untuk bearingnya sudah ini ya, oblak parah ini friend. Kalau yang belakang ini ya, tuh, ini bisa menyebabkan ini ya, untuk bagian angker ini menggesek bagian rumahan ini, rumahan angker. Nah di sini dia akan menyebabkan ini ya, apa namanya, gancet, dikarenakan ini ada spasinya dia ya, ada spasinya. Jadi untuk antara angker dan juga rumahan angker ini jangan sampai bersentuhan. Kalau bersentuhan dia lengket jadinya friend. Oke, jadi ini akan saya carikan untuk bearingnya ya. Oke, kita lepas dulu bearingnya. Nanti kita coba lagi, kita coba untuk menyedot air yang ada di kolam ya. Oke, jadi ini saya lepas dulu. Oke. Cara untuk mengganti bearing pompa air di sini saya menggunakan teknik manual ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan tracker lagi-lagi ya friend ya.
Jadi ini adalah cara ala manual teknik. Jadi kita harus menyelesaikan sebuah pekerjaan teknik dengan akal dan juga teknik yang akurat ya. Untuk resiko as yang geber seperti ini bisa kita atasi dengan cara kita gerenda ya friend ya. Di saat mengganti bearing pompa air harus friend bawah ya untuk bekasnya, untuk menyesuaikan ukuran dan juga diameternya, dikarenakan tiap pompa air itu berbeda ya untuk bagian asnya. Jadi ada yang as besar dan juga ada as kecil. Jadi di sini saya menggunakan yang sesuai dengan bawaannya, ukurannya ya. Dalam proses pergantian bearing ini jangan sampai friend memukulnya terlalu kuat ya, dikarenakan ini adalah as yang kecil. Bila mana friend menangani pompa air yang asnya kecil, jadi itu rawan bengkok ya. Kalau misalnya itu bengkok nanti dia bakalan gibal, itu bahayanya ya friend ya. Nah, jadi di sini untuk proses pemasangannya harus ini ya, presisi ya. Jadi jangan sampai bengkok untuk asnya. Kita usahakan tetap lurus dalam proses pemasangan maupun pelepasan bearing. Oke, setelah bearing terpasang di bagian anker, lanjut kita lakukan pemasangan ke bagian rumahannya ya. Jadi kita rakit kembali dinamonya, lalu kita coba kita colokkan ke listrik. Jadi setelah kita lakukan pengaplasan dan juga pergantian bearing, di sini untuk kemungkinan pompa air berdengung lagi tidak akan terjadi ya, dikarenakan ini sudah presisi untuk putarannya dan juga untuk bagian angkernya tadi sudah kita amplas lagi. Oke, kita tutup, lanjut kita coba kita colokkan ke listrik ya. Kita colokkan ke listrik. Setelah dinamo pompa air berfungsi dengan baik, lanjut kita lakukan proses perakitan kembali ya. Jadi kita tutup, kita pasang kembali bautnya untuk bagian belakang dinamo dan juga kita rakit kembali untuk bagian di impeller. Kita pasang kembali ya untuk sil-silnya ya, dan juga per serta klipnya alias snap ringnya. Dan lanjut setelah ini kita lakukan pengetesan, kita coba untuk menyedot air yang ada di kolam. Untuk pemasangan seal harus hati-hati ya di sini agar bagian keramiknya tidak pecah. Jadi friend harus hati-hati untuk proses melepasnya maupun memasangnya friend. Bila mana keramik lapisannya pecah ya itu sealnya tidak akan berfungsi dan akan mengakibatkan pompa air masuk angin alias gembos ya. Jadi dia tidak akan bisa menyedot air. Oke friend, jadi ini adalah salah satu ya dari sekian banyak konten saya yang membahas perbaikan pompa air. Jadi ini yang mengalami kendala berdengung dan tidak berputar. Jadi untuk tutorial yang lainnya ada ya friend ya, untuk perbaikan pompa air ini ada yang pompa air putaran lemah dan juga ada pompa air yang mengalami kendala tidak bisa nyedot air alias dia hanya berbuih maupun berbusa. Jadi cari saja friend untuk tutorialnya di channel ini ya. Diusahakan di saat proses pemasangan tutup rumahan impeller ini harus rapat ya, agar tidak terjadi masuk angin dan juga gembos untuk pompa airnya. Lanjut kita lakukan proses pengetesan. Jadi di sini akan saya gunakan untuk menyedot air. Tentu saja untuk memastikan pompa air ini berfungsi dengan baik atau tidak, dan di sini hasilnya sudah mantap ya friend ya. Oke friends, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang dan dapat menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa lagi dengan channel kami di lain kesempatan, dan salam teknik. Oke friend, mantap.